Shalom saudara, selamat bertemu kembali. Puji Tuhan, kita hari ini ketemu kembali untuk kita boleh menerima hidupnya ya. Kita berdoa Bapa dalam nama Yesus. Kami bersyukur roh-Mu ada di dalam diri kami. Roh-Mu yang adalah roh kebenaran, menopang, mengajari, menerangi kami. Agar kami lebih lagi dibukakan mata hati kami, rohani kami, sehingga kami boleh melihat diri kami yang sebenarnya dan betapa besar kasih-Mu, pengorbanan putra-Mu buat kami. Dan Kau sangat-sangat ingin kami menerima apa yang menjadi hak kami, agar kemuliaan-Mu dinyatakan, kebaikan-Mu lebih lagi dinyatakan dalam hidup kami, dan menolong orang-orang lain untuk datang pada terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kau menerangi kami semua dalam nama Yesus. Amin. Amin saudara. Haleluya. Sebelumnya saya akan minum dulu ya. Hari ini kita mau bicara mengenai soal yang ada hubungannya dengan rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ya, saudara sudah anak Dia. Tidak susah untuk mengerti kehendak Bapak kita, mengenal Dia lebih itu tidak rumit ya. Firman-Nya banyak sekali yang menyatakan bagaimana Allah tuh lebih menginginkan kita kenal Dia, lebih menginginkan kita menerima dari Dia daripada kita sendiri. Amin saudara. Haleluya. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita. Amin. Dia gak pernah berubah itikat baiknya dalam menciptakan manusia. Jadi walaupun Dia pernah disakitin, ditolak, ya, tapi kasih Dia terlalu besar ya untuk Dia menyerah. Amin saudara. Haleluya. Allah sendiri melakukan firman-Nya. Dia membalas yang tidak baik dengan yang baik, ya kan? Kecuali iblis. Kalau iblis kenapa dia nggak bisa ditebus? Karena iblis memilih untuk menjauh dari Allah karena dia memilih tidak ada yang mencobai dia. Tapi kalau manusia jatuh karena manusia dicobai, ya kan? Haleluya. Itu sebabnya manusia masih bisa ditebus, ya kan? Tapi kalau iblis tidak bisa. Ya, puji Tuhan saudara ya. Saudara sudah anak Dia. Kehendak Bapakmu di surga untuk saudara mengalami ya kan yang terbaik tahun ini juga ya. Tuhan sudah kasih pesan waktu itu kita berdoa bersama. Dia bilang tolong sampaikan. Ya, itu sesuai firman bahwa aku sudah ada di masa depan mereka. Amin saudara. Tuhan Yesus sudah ada di masa depan saudara. Allah tidak hidup di dalam waktu. Dia sudah ada di masa depan kita. Dia sudah mengatasin masalah yang sesusah apapun, yang semustahil apapun. Karena nggak ada yang sukar bagi Allah kita ya. Amin saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Ya. Dan Dia bukan hanya mengatasi masalah, tapi juga menggenapi kerinduan hati kita. Ya kan? Setiap orang tua yang normal menginginkan anaknya bertumbuh. Ya, saya mau anak saya terus bertumbuh. Ya kan? Lebih lagi berubah, apalagi Bapa di surga. Tapi puji Tuhan, kemampuan itu semua datang dari Dia. Dia sudah berjalan di depan kita. Dia sudah meluruskan jalan kita. Dia mau pastikan agar saudara dan saya tidak tersandung. Amin saudara. Agar iman kita tidak gugur ya. Agar kita jangan ada di antara kita yang putus asa. Ya kan? Atau menjadi kecewa, pahit hati ya. Haleluya, Tuhan kita baik ya. Hari ini kita mau bicara mengenai soal rencana Tuhan dalam hidup kita. Janganlah biarkan kesibukan sehari-hari sampai kita masuk dalam satu rutinitas. Terus kita tidak izinkan Dia bekerja lebih lagi di dalam kita. Ya kan? Sehingga kurang ada sukacita, kurang ada ekspektansi. Ya. Kita sudah puas. Yang penting ya aku udah begini dan gitu, aku gak ada masalah kok sepertinya. Ya kan? Atau apa saya gak tahu. Ya kan? Tapi Dia mau kita lebih lagi, ya kan? Mau dibangkitkan dengan apa yang kita dengar lebih lagi hari ini. Sehingga kita lebih lagi ada kemauan ya, kerinduan
untuk kita mengambil apa yang menjadi bagian kita, ya kan? Jadi faith takes, ya, iman itu mengambil, ya, iman itu menerima, iman itu artinya mengambil, faith takes, ya kan, kasih karunia menyediakan, tapi iman mengambil, ya kan. Nah, adalah keinginan Bapak kita untuk kita mengambil banyak dari Dia, karena kalau kita lebih berbuah, Dia lebih lagi dipermuliakan. Tuhan Yesus bilang di Yohanes 15, kamu adalah muridku kalau kamu berbuah banyak, dan di situ Bapak dipermuliakan, ya kan? Karena Dia tahu semakin kita berbuah banyak, kita semakin enjoy sama Dia, saudara. Ya kan, kita nggak lagi terlalu struggle. Kalaupun ada hal-hal ini, sepertinya tuh ada sesuatu keteguhan, ya, yang nggak bikin kita tuh kayak naik turun itu bikin capek. Kalau saudara jalan di jalanan yang waduh, ya belum diaspal rata, kan waduh lumayan itu ya. Sampai sama-sama tiba mungkin ya. Tapi kalau jalannya lewat jalan yang rata, dengan satu orang jalannya naik turun, sama-sama tiba, tapi yang satu waduh capek, berat, mau tidur juga susah, mau istirahat susah, karena sebentar-bentar waduh. Haleluya, thank you Jesus. Oke, saudara, nah, saya mau ingatkan gini, hari ini agak beda, saya seperti berbicara sama saudara. Tuhan taruh di hati saya bicara aja, seperti bicara aja. Karena waktu kita terima Tuhan, itu tidak rumit, tidak susah, tidak berat. Amin, saudara. Haleluya, kita oleh kasih karunia melalui iman kita diselamatkan. Ya kan? Kita tahu Yesus disalib, kita dengar Yesus disalib buat kita hanya, ya saya mau terima. Ya kan? Nah, Allah mau kita jangan pernah bergeser dari sikap itu. Sikap hanya mau dengar, hanya mau terima, hanya mau terbuka aja. Amin, saudara. Haleluya, thank you Jesus. Jadi, haleluya, saudara, Allah sudah punya rencana. Setiap orang tua yang baik selalu menyediakan. Ya kan, jangan bosan dengar, saya percaya saudara dengar lagi. Dia sudah siapkan rencana buat saudara. Ya kan, firman-Nya mengatakan bahwa kita adalah kawan sekerja Dia. Ya, saya bacakan di Efesus ya. Di Efesus dulu ya. Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat 10. Ya kan? Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus, ya, saudara dan saya sudah diciptakan kembali dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tapi sebetulnya dari terjemahan bahasa aslinya bukan hanya pekerjaan baik, tapi juga kehidupan baik, ya kan? Dan di dalam kehidupan baik itu ada pekerjaan baik. Amin, saudara. Haleluya. Karena kita tidak diciptakan hanya untuk berkarya, kita diciptakan untuk bersekutu, ya kan? Itu sebabnya dalam kita sebagai orang tua juga penting ya untuk kita bisa duduk kan bercengkrama sama anak kita bisa fellowship sama mereka, ya kan? Sayangnya ya beberapa orang tua karena sudah kejatuhan Adam, ya orang tua karena ada faktor takut ya kan, sudah manusia yang sudah jatuh tuh takut kekurangan, takut nggak bisa bertahan, makanya lebih mendorong anaknya untuk memproduksi, berkarya daripada bersekutu, ya kan? Makanya anaknya dari kecil sudah dikirim ke luar negeri, ya kan? Padahal masih butuh kasih sayang orang tua, masih butuh, ya kan, banyak hal dari orang tua, tapi sudah langsung dikirim. Kenapa? Ya kan, dengan target kamu harus begini-begini supaya kamu nanti bisa menghasilkan banyak uang. Ya kan? Sayangnya begitu anaknya bertahun-tahun dikirim ke sini, kirim ke sana, waktu balik tidak terlalu dekat sama orang tuanya loh. Banyak yang kecewa di situ. Ya kan? Kenapa? Ya karena tanpa sadar, ya kan? Karena manusia tidak diciptakan hanya untuk bekerja, berkarya, ya. Kalau saya bilang bekerja, nanti jangan pikir saya nggak ngajarin orang nggak bekerja. Saya orangnya giat sekali. Cuman maksudnya hanya untuk berkarya.
Tapi Allah mau, ya kan, hidup kekal itu mengenal Dia, bersekutu. Manusia diciptakan untuk kita bersekutu, bergaul dengan yang lain. Ya toh? Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Kita diberi anak untuk kita nikmatin. Bergaul sama mereka, menikmatin mereka. Ya kan, bukan supaya kita terus dorong supaya kamu sekolah, supaya kamu ini, supaya kamu itu. Sampai anaknya nggak bisa menikmati nanti. Hidup ini kok cuma banyak kewajiban melulu. Iya kan? Tapi puji Tuhan saudara ya. Ya kan, Allah tidak menciptakan kita hanya untuk berkarya, tapi untuk nomor satu bersekutu sama Dia. Ya kan? Diciptakan kembali dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Salah satu tujuannya, ya kan, kita juga mau kira-kira anak kita, ya kan, ada buah-buah yang baik. Tapi kita nggak mau sampai anak kita begitu sibuk sampai tidak ada hubungan yang hidup sama kita. Apalagi Bapak ya. Haleluya. Dan Allah sudah persiapkan. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Haleluya, thank you Lord Jesus. Dan saudara dan saya, kita bisa berfungsi yang sebenarnya kalau kita menikmatin hubungan kita sama Dia, saudara. Kalau hubungan kita sama Dia cuma dipusatkan pada saya harus melakukan apa ya, saya harus bagaimana ya, saya harus bagaimana Tuhan, apakah sudah cukup bakti saya, saudara tidak akan menikmati hubungan saudara dengan Dia, dan itu tidak akan bisa menolong kita, ya kan, mengalami yang terbaik. Amin saudara. Akan ada saat lelah, jemu, ya kan, dan kemudian dari situ kita akan bisa tanpa kita sadarin ya beralih kepada yang lain untuk mencari enjoyment, untuk kita bisa menikmatin, ya kan. Tapi kalau kita lebih lagi menikmatin hubungan kita sama Dia, ya kan, kita lebih menikmatin saat kita sendiri ya nyanyi di rumah kita, atau kita mungkin nggak usah panjang-panjang lah, mungkin kita mengucap syukur, kita mengungkapkan, ya kan, terima kasih kita, apakah lagi di mana, dengan kita santai ya, dengan kita relax ya, bukan relax hati kita ya, kita mulai nikmatin, ya kan. Terus kita mulai, waktu kita baca firman juga, kita tidak baca supaya saya harus ngapain ya, saya harus ngapain. Tapi kita pengen tahu, oh ini begini ya, oh firmannya Yesus begini ya, Yesus bagaimana ya. Pengen tahu, ya kan, cari Dia, pengen kenal Dia lebih. Amin, pengen lebih ngerti Dia, pengen lebih enjoy aja saudara. Maka dikatakan di Mazmur 1 juga gitu, yang kesukaannya menjadi satu kesukaan, ya kan, ya kan, kesukaan bukan keharusan, saya harus, enggak, kesukaan. Kita bisa saudara, kita bisa ya. Nanti justru itu nolong kita, kapasitas kita untuk menerima dari Dia itu akan diperbesar saudara, tanpa kita sengaja. Jadi saudara bisa berdoa, ya kan, minta sama Dia, Bapak bantu saya ya, kok saya kalau baca firman kayak kurang menikmatin, kok kayak gak hidup, ya kan, kok kenapa, Bapak bantu aku menikmati Engkau, aku tahu Engkau mengasihi aku, bantu aku. Saudara bisa minta apa aja sama Dia saudara. Amin saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord Jesus. Saudara, Allah tidak menghidupkan saudara hanya secukupnya, ya kan? Dikasih hidupnya Dia secukupnya. Zoe, tidak. Tapi disediakan berlimpah. Berlimpah saudara. Amin, berlimpah. Haleluya. Dia sediakan hidupnya berlimpah. Di dalam hadirat Allah ada kepenuhan sukacita. Ini saya ngomong gini, rasanya mau ketawa. Wih, Monica aneh, gak ada yang lucu, ketawa-ketawa. Itulah kepenuhan sukacita. Haleluya. Haleluya. Waktu saya menyampaikan isi hati Dia, saudara, roh kebenaran itu mengurapin. Di dalam hadirat Dia ada kepenuhan sukacita. Amin. Di tangan kanannya ada pleasure, kenikmatan senantiasa. Amin saudara. Ada saat-saat saya mengalami kepenuhan itu. Waduh, kita bisa tertawa-tawa. Dan itu bisa di dalam mobil,
Kita bisa di mana, nggak selalu tempatnya harus bagaimana-gimana, enggak loh saudara. Ada saat ya, tempatnya mungkin bagus, ada saat cuman di kamar, tapi bisa senang sekali saudara. Haleluya, saudara, hadirat Allah sudah ada di dalam kita. Sudah ada, Roh Kudus sudah ada, hadiratnya sudah ada di dalam kita. Kita hanya perlu kasih respon aja. Amin, dengan kita, haleluya, waktu kita buka mulut, kecaplah, lihatlah. Waktu kita mulai mengecap dia, aduh Tuhan terima kasih ya. Waduh, dunia ini kasihan orang-orang. Ya, saya waktu di Jakarta, saya lihat orang susah sekali cari makan. Saya rasa mau menangis saudara. Kasihan, saya bilang, semasa hidup susah. Oh, dia mati gak kenal Tuhan, gimana ya dia? Saya sangat menyentuh hati saya. Tuhan bantu kami orang-orang, anak-anak Tuhan, untuk berbelas kasihan sama orang-orang seperti ini. Mereka udah susah, mau makan aja susah. Terus kalau mati gak kenal Tuhan, lebih susah lagi. Maaf, saudara. Maaf ya. Karena waktu saya lihat seorang bapak, dia lagi pikul sesuatu, naik sepeda. Mungkin lagi pikirin istrinya, anaknya. Tadi saya pikir lebih jauh, gimana kalau dia susah, dia mati, lebih susah lagi, saudara. Biarlah kita anak-anak Tuhan mau rela lebih lagi, kenal dia, mau lebih lagi berjalan dalam rencana dia, mau lebih lagi menerima dari dia, ngambil sebanyak-banyaknya supaya kita bisa menjadi berkat lebih besar bagi dunia ini, saudara. Tuhan baik, saudara kenal dia, saudara anak dia. Gak ada yang memisahkan, gak ada yang bisa memisahkan saudara, ada kasih dia loh saudara. Apapun kesusahan sekarang kita hadapi cuma sementara. Ya, kita gak hanya bertahan, kita lebih dari pemenang di dalam dia mengasihi kita, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Dia gak pernah bohong. Kalau dia bilang dia udah persiapkan sebelumnya, berarti semuanya sudah ada untuk saudara dan saya. Ya kan, boleh berbuah, boleh mengalami kehidupan yang terbaik, menjadi berkat terbaik seperti Abraham. Ya kan, berkat bagi banyak segala bangsa. Karena dengan dia terus percaya dalam segala ketidaksempurnaan dia. Tapi karena dia percaya, karena dia tidak dibenarkan oleh jeripayah dia sendiri. Imannya diperhitungkan sebagai kebenaran karena dia percaya dengan iman. Amin, saudara. Dia bisa selesaikan perlombaan iman dia, ya kan, tanpa cacat celah, tanpa sakit penyakit. Nggak dibilang Abraham sakit ini, sakit itu, akhirnya enggak. Waktu dia udah waktunya, karena dia udah puas. Amin, saudara. Haleluya. Dan dia diberkati dalam segala hal, dan dia menjadi berkat terbaik karena dia rela menyerahkan putranya, sehingga dari situ membuka pintu bagi surga untuk mengirimkan putranya buat kita, saudara. Karena kasih karunia Tuhan yang memampukan Abraham untuk memberikan yang terbaik kepada Bapa. Kita juga gitu, kalau kita terus bertumbuh dalam kasih karunia, kita akan menjadi orang yang murah hati. Kita menjadi orang yang gak akan perhitungan, gak akan tahan-tahan. Kita rela memberikan hidup kita sepenuhnya sama dia. Karena dia lebih dulu mengasihi kita. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadi kita tahu bahwa Allah adalah Bapa yang baik. Ya, setiap orang tua yang baik mau anaknya bukan hanya ya udah kamu kumpul aja sama orang tua di sini. Ya, setiap hari cuman main-main, main game, ya kan, makan minum. Anaknya juga bosen loh. Kita diciptakan juga untuk salah satunya, selain nomor satu, menikmati hubungan kita sama dia yang adalah sumber hidup. Kedua, untuk berkarya. Untuk berkarya, ya kan? Jadi semuanya ini dia sudah persiapkan sebelumnya. Biarlah di dalam nama Yesus Roh Kudus saya minta supaya setiap yang mendengarkan ini dijadikan wahyu, diterangin bahwa kami ini sudah diciptakan kembali dengan salah satu tujuannya, ya kan? Apa yang Allah sudah persiapkan supaya itu dibukakan, bahwa semuanya sudah dipersiapkan untuk kami boleh mengalami yang terbaik, mengembangkan
apa panggilan kami, rencana Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Dan itu tidak berat karena Allah sudah menyediakan. Buka mata hati kami. Kami gak usah pakai kekuatan kami, cari ini, cari itu, ya bergantung sama orang, berharap. Tapi buka mata hati kami supaya kami jadi pewahyuan bahwa Allah sudah persiapkan semuanya yang kami butuhkan untuk kami boleh, haleluya, menggenapi potensi itu yang sudah kau tanam dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Saya nggak mau pakai kata mencapai ya. Karena dunia sering pakai istilah itu. Mencapai, seolah-olah itu sesuatu yang kita harus capai. Di dalam Tuhan itu, Tuhan Yesus sudah mencapai buat kita. Ya, kita itu ibarat anak itu, kita bilang manusia tuh come short of the glory of God. Itu seperti gimana sih kalau orang yang anak kecil ya. Anak kecil tuh mau gapai sesuatu ya. Dia lemah. Ya kan, dia nggak bisa, terus ada orang yang angkat itu anak, dan sehingga anak itu bisa ambil, ya kan, bisa ambil yang secara dirinya dia nggak mampu, tapi karena ada yang angkat dia bisa. Kita juga gitu, saudara. Ya kan, dari diri kita sendiri, saya nggak suka kata mencapai, ya kan, karena itu ada hubungannya dengan kemampuan manusia, ya kan, semangat, kemampuan manusia. Kerja keras bukan dari Tuhan, bukan karena kasih karunia, tapi karena mau dapat sesuatu. Nah, kita justru harus keluar dari situ, ya. Kita perlu keluar, bukan ya, kita perlu keluar dari kesadaran itu untuk kita sadar Yesus yang sudah angkat kita. Dia the lifter of our head. Jadi kalau orang itu ya kan dari dirinya atau pernah gagal atau apa, atau dia pengen dapat sesuatu tapi belum, ya seperti tertunduk begitu. He is the lifter of our head. Dia yang mengangkat wajah kita. Amin, saudara. Sehingga kita tidak perlu merasa malu, kita nggak perlu menyesalin, kita nggak perlu minder ataupun sombong, karena dua-duanya itu berdasarkan kesadaran diri. Tapi kita sadar dia yang angkat kita sehingga kita bisa ada kasih karunia-Nya yang memampukan kita bisa ambil, ya kan, dengan iman penyediaan dia. Itu bedanya dengan pengajaran motivasi yang udah kecampur, ya kan, yang mendorong anak Tuhan kelihatannya baik tapi tidak berpusatkan pada kepentingan Kristus, yang ujung-ujungnya malah ya kan kepada diri sendiri, ya kan, pencapaian diri sendiri. Tuhan dimasukkan sebagai salah satu faktor, tapi dia bukan Tuhan, ya kan. Tapi yang terbaik ialah Yesus adalah Tuhan kita. Amin. Yesus adalah Tuhan. Dia gembala kita, dia adalah Tuhan. Ya, jadi kita perlu sadar yang bikin kita bisa mampu, kita bisa ambil dengan iman. Itu karena dia, kasih karunia dia. Karena kalau tidak, saudara dan saya, kita udah mati. Ya kan, dikatakan di sini, ya kan, kita nih diciptakan kembali dalam Kristus Yesus. Kalau kita nggak diciptakan kembali, saudara, mau apa aja ya. Baru-baru ini saya baca ada satu orang miliuner perempuan. Wah, dia pakai mobil Tesla yang terbaik, ya kan. Waktu dia mau nyetir, dia salah pencet, harusnya maju, dia mundur. Waduh, masuk ke dalam kolam. Nggak bisa dibuka, dia mati. Biliuner perempuan yang masih muda. Saya bilang mudah-mudahan kayaknya dia bukan anak Tuhan. Saya kasihan, nggak ada gunanya ya, sia-sia sudah. Karena kalau orang itu belum diciptakan kembali, belum lahir kembali, ya kan, orang itu bisa tertimpa apa aja nggak tahu, karena masih di bawah sistem dunia, masih di bawah ilah dunia ini yang kejam, saudara, kejam loh, menipu luar biasa, ditipu habis-habisan. Saya bilang aduh kasihan ya kan. Makanya kita terus sebagai anak-anak Tuhan, salah satunya ialah kita imam. Ayo kita terus berdoa, ikut doa, saudara, ikut doa, ya kan, ambil bagian, ya kan, ada kemurahan Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang mau, saudara. Karena bersama-sama dengan sekolah kudus, ya kan, kita ikut doa. Karena kita imam tuh kita nggak bisa digantiin sama orang. Amin. Kita nggak usah berdoa seperti seorang pelayan Tuhan mungkin ya. Ada mungkin panggil full time. Tapi kita imam, berdoa, saudara. Berdoa.
Amin, sudah berdoa. Karena ada orang-orang seperti ini di mana-mana ya, yang harusnya bisa terima Tuhan mungkin ya. Tapi karena nggak ada yang doakan, ya udah. Kenapa saya nggak mati? Ada yang berdoa buat saya. Kenapa saudara selamat? Ada yang berdoa buat saudara. Ada yang mau sebarkan Injil, makanya saudara dengar Yesus. Amin, saudara. Haleluya. Thank you. Saya nggak akan bosan mengingatkan itu ya. Haleluya. Jadi nomor satu, teguhkan diri saudara dan saya bahwa Tuhan sudah persiapkan kehidupan yang baik di dalam Zoe ini, ya kan? Bahwa kita sudah dihidupkan kembali oleh hidupnya. Kita nggak hanya hidup oleh roti saja, ya kan? Buang itu segala tradisi agamawi. Ya kan, kita perlu buang. Kita kan nggak, kita ini kan realitanya begini. Hey, ini Firman yang ngomong, bukan saya. Dia yang menciptakan kita, ya kan? Haleluya. Kita nggak bisa hidup hanya dari roti saja. Itu bukan hidup yang sebenarnya. Hidup yang sebenarnya adalah Zoe, dan kita sudah punya itu. Dan Dia sudah sediakan, ya kan, untuk kita berkarya. Untuk saudara sebagai mungkin seorang bisnis. Amin, saudara. Mungkin saudara panggilan bisnis. Amin. Haleluya, saudara bisa mengalami terobosan yang luar biasa. Ya kan, saudara bisa mengalami keberhasilan, ya kan, buah keberhasilan yang luar biasa. Saudara mungkin seorang pelayan Tuhan yang punya kerinduan untuk apa, saya nggak tahu. Atau seorang ibu rumah tangga kerinduan untuk anak-anakmu, ya kan, berhasil, ya kan, mengenapi rencana Tuhan. Silahkan, tapi ingat, Tuhan semua sudah siapkan itu, ya kan. Yang menghalangi ialah kadang-kadang tanpa sadar kita suka membanding-bandingkan diri kita, ya kan. Ada hamba Tuhan bersaksi atau siapa bersaksi, lantas wah saya nggak seperti dia, waduh dia hebatnya. Nggak perlu membanding-bandingkan, karena Allah sudah siapkan buat saudara pribadi. Amin, saudara. Dan Dia bukan seperti orang tua jasmani yang suka banding-bandingkan untuk kasih motivasi, ya kan. Iya, kamu harusnya seperti cicimu atau kakakmu atau adikmu gitu ya. Allah tidak begitu, saudara. Allah tidak memandang rupa. Dia adil, Dia sudah siapkan semuanya bagian untuk kita, dan Dia menghargai pribadi kita. Karena apa? Karena kita semua beda. Anak saya juga, saya punya anak 2, pribadi mereka beda sekali. Saya sering bilang, ingat ya, kamu nggak kurang dari kakakmu ini. Saya bilang, dia nggak lebih dari kamu. Saya ngomong gitu sama adiknya. Sama kakaknya juga, dia nggak gini-gini. Kenapa? Saya mau mereka sadar bahwa di dalam diri mereka Allah sudah taruh itu kemampuan untuk mereka berkarya dalam hidup mereka, ya kan, menikmatin hubungan mereka sama Bapa, sama Allah, kasihnya sama Yesus, berjalan dalam bergaul sama Dia, dan menikmati apa yang mereka lakukan tanpa minder atau sombong. Amin. Kita juga gitu, tidak perlu, ya kan, kalau dengar kesaksian ingat setiap orang beda, kita bersuka cita, puji Tuhan, haleluya, tapi tidak usah membanding-bandingkan. Amin, ya. Haleluya, thank you Jesus. Jadi Allah sudah persiapkan. Nah, gimana haleluya penerapannya, saudara? Oke, gimana ibu menikah? Saya harus bagaimana ini sekarang? Saya masih bingung gimana. Tenang saja. Ingat, tidak susah untuk terima Yesus, tidak susah juga untuk berjalan di dalam apa yang Dia sudah persiapkan. Jangan izinkan iblis bikin kita rumit. Kita ke Roma 10 ya, saudara. Kita ke Roma 10. Haleluya. Ya, saya akan bacakan. Haleluya. Ya kan, dari ayat 1. Dari ayat 1 ya, saudara. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Ya kan? Jadi Kristus itu, Christ is the end. Kristus sudah menggenapi hukum Taurat buat kita, ya kan? Supaya itu kita, karena itu Dia sudah menggenapi hukum Taurat buat kita, kita sudah dalam Kristus. Jadi hukum Taurat digenapi di dalam kita. Itu sebabnya kita bisa berjalan, ya kan, sebagai orang benar, karena Dia sudah menggenapi buat kita, bukan buat dirinya sendiri, Dia sendiri. Ini aku sebagai contoh ya, aku bisa, kamu juga bisa. Tidak begitu, saudara, ya. Dia
adalah kegenapan. Berarti dia di end, sudah menggenapin. Ya kan? Kita enggak, karena kenapa? Karena tidak ada manusia yang bisa kecuali dia. Amin. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Maksudnya apa? Kebenaran di sini. Sehingga kelayakan di hadapan Allah. Ya kan? Kelayakan kekal di hadapan Allah. Ya kan? Diperoleh tiap-tiap orang percaya. Jadi kebenaran di sini bicara mengenai posisi benar kita di hadapan Allah. Penerimaan kita di hadapan Allah. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Ya kan? Sehingga kelayakan kekal di hadapan Allah. Ya kan? Diperoleh oleh kita yang percaya. Amin, saudara. Saudara percaya kepada dia sebagai juru selamat saudara, sebagai Tuhan. Ya kan? Saudara punya kelayakan kekal di hadapan Allah. Allah selalu menerima saudara. Allah mendengar saudara, dia selalu menerima saudara, dia tidak mungkin menolak saudara. Kenapa? Haleluya. Karena Kristus sudah menggenapi hukum Taurat buat saudara. Amin, saudara. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Ya kan? Ini saya minum dulu ya. Ini di sini agak kering. Musa menulis tentang kebenaran, ini bicara mengenai kelayakan, bukan karena iman. Sebelumnya karena hukum Taurat, yaitu apa? Orang yang melakukannya. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Ya, jadi di perbedaan. Yang satu ya kan karena percaya, yang satu melakukan tanpa percaya dulu. Itu bedanya. Ya kan? Makanya kita tidak bisa menghakimin orang dari luar. Karena kelihatannya dua-duanya ada kelakuan. Tapi di mata Allah bisa beda. Karena yang satu bisa melakukan supaya dibenarkan. Tapi yang satu melakukan karena iman. Dua-duanya ada kelakuan, ada perbuatan. Di hadapan orang kadang orang gak bisa lihat bedanya. Nanti akan ketahuan pada satu hari. Tapi gak apa-apa. Ya kan yang penting kita bertumbuh ya. Tapi yang satu ya kan di sini katakan Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Yaitu melakukan supaya dilayakan. Itu bedanya, ya kan? Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Ya kan? Kebenaran karena iman berkata. The righteousness of faith speak. Kebenaran karena iman itu ada tindakannya, yaitu apa? Ada tindakan iman nomor satu apa? Dia ngomong. Amin. Kenapa kita dilahirkan kembali? Karena kita percaya dan kita mengaku. Itu kebenaran karena iman. Amin. Nah kalau orang tidak mengerti, orang selalu pikir ya harus ada perbuatan dong, harus ada perbuatan. Iya, tapi tunggu dulu. Ya kan? Nomor satu harus iman dulu. Kedua, kebenaran karena iman akan berbicara. Sebelum ada tindakan, akan ada perkataan dari mulut kita. Ya, dengar baik-baik. Ya, saya akan berusaha ngomong supaya nggak cepet-cepet. Kebenaran iman itu nomor satu, bukan langsung begini dan begitu, tapi ngomong. Ya kan? Kebenaran karena iman berkata. Jangan katakan dalam hatimu, siapa akan naik surga? Yaitu membawa Yesus turun. Siapa akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Ya kan? Kita gak bisa melakukan itu semua. Gak mampu untuk kita menembus naik ke surga. Atau turun ke bawah, ke neraka. Ya kan? Untuk kita ditebus. Ya kan? Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ingat, saudara, tidak susah mengalami manifestasi janjinya. Nomor satu, di hati, ya kan? Firman iman, hati, kedua, mulut. Ya kan? Firman iman. Firman itu dekat, sudah dekat kepadamu. Ada roh kebenaran di dalam kita.
Amin, saudara. Di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Haleluya. Saudara tinggal lepaskan aja. Itu tidak berat. Maka Yesus bilang, "Kuknya aku mudah, bebanku ringan. Belajar akan aku." Supaya apa? Waktu kita belajar akan Dia, kita dengar terus Yesus bikin apa. Dari situ, ya kan, kita mulai itu. Firman itu yang sudah di dalam kita. Ya kan, roh kebenaran itu dan firman itu. Ya kan, kita lahir dari firman Tuhan. Ya kita bisa lepaskan dan itu bisa manifestasi dalam hidup kita. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab ya, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan hanya penyelamat loh ya, Yesus itu Tuhan, saudara. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kenapa harus percaya Dia dibangkitkan? Karena itu Dia dibangkitkan bagi pembenaran kita. Itu berarti dosa saudara dan saya sudah beres. Amin, saudara. Kamu diselamatkan. Nah ini, karena dengan hati orang percaya, ya kan, dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya pada Dia tidak akan dipermalukan. Sebentar ini saya lupa kasih kabar yang di Bali. Haleluya. Haleluya. Sebentar ya. Amin, saudara. Jadi dengan hati orang percaya, ya kan? Haleluya. Dan dibenarkan. Kalau bahasa Inggrisnya lebih tepat dikatakan dengan hati orang percaya kepada anugerah kebenaran. Jadi bukan kebenaran sendiri, bukan perbuatan benar sendiri, kepada anugerah kebenaran, yaitu apa? Saya dibenarkan karena Yesus. Hati kita, ya kan, untuk kita dibenarkan di hadapan Allah, hati kita harus kita arahkan lagi dan lagi dan lagi, ya kan, bahwa saya dibenarkan karena Yesus. Ya kan, Allah bangkitkan Yesus dari mati karena Dia dibangkitkan bagi pembenaran saya, karena dosa saya sudah beres. Nah, jadi ini sesuatu yang kita perlu teguhkan lagi dan lagi dan lagi, karena di posisi ini saudara, kasih karunia-Nya mengalir buat kita. Ini adalah kelayakan kita di hadapan Allah. Ya, bagaimana? Kenapa? Kadang-kadang ada anak Tuhan yang ada mungkin bukan anak Tuhan ya, kita lah. Kita pernah berdoa, kadang jadi, kadang enggak, kadang sembuh, kadang enggak. Kenapa, saudara? Karena tidak lagi diteguhkan atas posisi ini. Ya kan, kita pikir, oh saya udah tahu kok, saya sudah diampuni, saya udah tahu, tapi itu semua basi. Ya kan, iman itu nggak bisa ditabung, sama aja seperti makan. Ya kan, kita nggak bisa kenyang kalau saya cuma lihat foto, oh kemarin saya makan ini nih sama anak saya nggak bisa kenyang, saudara juga nggak bisa kenyang, kita harus makan lagi. Amin, saudara. Makanya dengan hati kita dibenarkan, dengan hati kita percaya kepada anugerah kebenaran, karena kita dilayakan karena Dia, karena perbuatan Dia. Karena kalau kita udah lama ikut Tuhan, kita bisa geser loh. Amin, saudara. Haleluya. Kita bisa geser tanpa kita sadar. Terus kita mau buru-buru mengambil sesuatu yang menjadi milik kita, tapi posisi kita nggak kita teguhkan lagi. Nanti kalau sudah gitu, nggak jadi. Terus kita mulai ragu-ragu, ya kan? Terus kita, itu bukan kehendak Tuhan lah. Tuhan belum mau saya sembuh, Tuhan belum mau saya ini, belum itu. Padahal firman-Nya sudah menjanjikan. Amin, saudara. Ini dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Hati dulu. Firman bicara mengenai hati. Ya kan? Manusia sama Tuhan itu beda. Ya kan? Haleluya. Karena kalau manusia itu kita bisa melakukan hal-hal, kita mungkin nggak nunjukkan hati kita ya. Kita yang penting melakukan apa yang diminta. Kalau kita kerja sama orang misalnya. Atau melakukan apalah. Ya kan? Tapi belum tentu hati kita loh setuju. Betul nggak? Bisa kan gitu. Orang bisa melakukan karena takut, karena segen, karena alasan apa. Ya kan? Tapi kalau sama Tuhan, kita nggak bisa, saudara. Kalau sama Tuhan, Dia, ya kan, ya, kita bilang harus menyembah Dia kalau mau kontak, ya kan.
Keluaran 25 ayat 22, di atas tutup pendamaian aku bertemu engkau. Kalau kita nggak teguhkan lagi, kita mau langsung, nanti nggak kontak. Ibaratnya kita kayak nelpon orang itu nomornya salah. Makanya nggak nyambung, nggak ada sukacita, nggak ada damai, nggak ada pengharapan. Kok berat? Karena kita mau langsung, kita nggak neguhkan hati kita dulu. Sedangkan di sini dikatakan dengan hati orang percaya. Percaya dulu, apa-apa, percaya dulu, teguhkan dulu. Saudara mantap nggak? Saudara benar percaya nggak? Amin, saudara. Percaya apa? Nomor 1. Bukan percaya supaya saya sembuh, bukan percaya supaya saya diberkati, enggak. Percaya apa? Bahwa saya dibenarkan karena Yesus. Jadi bukan hanya dengan hati saya dipercaya, yang penting saya percaya, enggak. Dengan hati kita percaya kepada anugerah kebenaran. Dengar baik-baik. Nomor 1, iman kita perlu diarahkan jangan langsung kepada janji Tuhan. Dengar baik-baik. Hati kita arahkan kepada anugerah kebenaran Dia. Iman kita arahkan kepada anugerah kebenaran kita, yaitu Yesus. Arahkan bahwa kita dibenarkan karena Yesus. Dan ini adalah sesuatu yang kita terus-menerus harus teguhkan lagi. Itu artinya cari dulu kerajaan Allah dan anugerah kebenarannya. Harusnya diterjemahkan kerajaan Allah itu Roma 14:17. Kerajaan Allah ialah anugerah kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Itu yang kita harus cari dulu. Ya kan? Dan anugerah kebenarannya semuanya akan ditambahkan. Kenapa semuanya belum ditambahkan? Ya kan? Karena haleluya, kadang kita prioritasnya berantakan. Nggak konsisten. Ada saat kita cari dulu kerajaan Allah, terus kita geser lagi. Ntar dengar ini, dengar kesaksian ini, kita dipengaruhi situasi atau apa. It's okay, kita ingatkan. Ini sesuatu yang saudara dan saya, ini adalah hukum roh kehidupan. Hukum itu konsisten. Makanya ya kan bisa di negara mana aja bisa dipraktekkan. Ya kan bisa tua, muda, kaya, miskin. Hukum itu berlaku di mana aja. Hukum itu konsisten. Sama seperti hukum gravitasi. Ya kan apakah itu barang yang kecil, barang yang besar. Kalau dilempar semua nggak ada yang terbang. Semuanya jatuh ke bawah. Amin, saudara. Karena itu hukum gravitasi. Tapi ada hukum lift yang bisa melawan hukum gravitasi. Makanya hukum roh kehidupan, ya kan, itu supersede, itu melampaui hukum dosa dan hukum maut, di mana segala sesuatu dipusatkan pada perbuatan kelayakan jeripayah manusia sendiri. Haleluya, thank you Jesus. Ini sesuatu yang saudara dan saya perlu kita pakai waktu, kita renungkan, kita tanya Roh Kudus, karena saudara dan saya perlu tahu ini, ya kan? Kita perlu tahu ini, sehingga kita bisa bisa beroperasi di dalamnya. Kita bisa duplikat, kita bisa praktekkan. Ini yang saya praktekkan lagi dan lagi, dan saya mengalami loh, saudara. Saudara juga bisa, saudara pasti udah pernah ngalamin, tapi kalau saudara tidak tahu, saudara nggak bisa duplikat, saudara nggak bisa ulangin, saudara main coba ini. Saya dulu kayaknya pernah berdoa ini, tapi terus kok kali ini nggak jadi. Nah itu kan, ya kan. Dulu saya tidak mengerti mengenai anugerah kebenaran, tapi saya punya hubungan yang dekat dengan anugerah kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Saya dekat sama Dia, Dia paling dekat sama saya, sehingga saya mengalami kasih karunia Dia. Tapi karena saya tidak mengerti hukum itu, saya nggak bisa ngajarin orang lain, dan saya nggak terlalu tahu gimana caranya. Ya kan, itu bergantung dari keintiman saya sama Dia, tapi keintiman kita kan nggak konsisten. Amin, saudara. Keintiman kita sama Dia tidak konsisten. Itu cuma respon kita loh. Amin. Itu bukan kualifikasi kita. Ya karena kamu dekat sama aku lah, ya udah aku kasih kamu. Tuhan itu tidak begitu. Tuhan sudah siapkan semuanya. Ingat tadi kita baca pekerjaan baik itu Dia udah siapkan. Kalau kita bisa intim sama Dia, itu respon kita. Itu kita mengalami yang terbaik, kita terima kebaikan Dia. Itu respon kita. Amin, saudara. Balik lagi. Jadi ini adalah hukum roh kehidupan, di mana kita perlu dengan hati kita percaya lagi dan
lagi dan lagi dan lagi kepada anugerah kebenaran. Bagaimana kita sudah dibenarkan. Ayat-ayatnya kan ada di kitab pasal Roma, pasal 3, Roma 4, Roma 5, 2 Korintus 5, 1 Korintus 1, ya kan, di Ibrani, di Filipi, di Efesus, ya kan, bagaimana banyak di surat-surat rasuli, saudara. Amin, saudara, haleluya. Hati kita perlu teguhkan lagi, percaya lagi. Kalau ayat ini sudah kita jangan terus jadi kayak hidup jangan dari metode, berarti kita tidak menikmati hubungan kita sama dia. Tapi kalau kita boleh tahu hukum itu, tapi kita tetap menikmati hubungan kita sama dia. Kita tahu ini caranya. Amin, ini caranya. Tapi kita nggak puas cuma tahu caranya. Kita nggak puas hanya tahu hukum roh kehidupan. Kita juga mau ada hubungan. Saat kita ada hubungan sama dia, berhubungan langsung, kita bicara sama dia, kita tanya, kita cari tahu, kita minta Roh Kudus nyatakan, kita kembalikan firman-Nya, di situ dia menyatakan dirinya. Kalau ada sesuatu yang perlu kita rubah kayak sikap kita mungkin atau apa, dia akan kasih tahu kita loh. Jadi dengan hati orang percaya kepada anugerah kebenaran. With the heart man believe unto righteousness. Percaya lagi dan lagi pada anugerah kebenaran dan ya ini kebanyakan anak Tuhan juga tidak mengerti, ya kan? Dan dengan mulut orang mengaku janji-janji Tuhan, bukan keselamatan supaya nanti ke surga aja. Diselamatkan di sini itu artinya ya diselamatkan dari hutang, dari penyakit, dari maut, dari seperti nggak ada jalan keluar, dari kemiskinan, dari kepahitan, ya segala sesuatu yang bersifat menghancurkan, ya kan? Dari rasa malu, rasa minder atau kesombongan, kekerasan atau punya kebiasaan buruk. Dengan mulut hati diteguhkan kepada anugerah kebenaran, dengan mulut mengaku janjinya bahwa saya adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, kebiasaan buruk sudah berlalu, saya sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Dengan mulut waktu kita mengakuin janjinya, itu akan manifestasi, saudara. Bagaimana tahun ini kita mengalami lebih lagi manifestasi janjinya? Jangan langsung. Hukum roh kehidupan. Hatimu percaya dulu, teguhkan lagi dan lagi. Percaya lagi. Dan waktu saudara percaya, saudara ngomong. Ya kan, kebenaran karena iman speaks, berbicara. Ya kan, karena dikatakan di Roma pasal 4 belakangan ini saya terus menerus saya percaya Tuhan lagi pimpin saya mengenai Roma pasal bagaimana kita ini sebetulnya ahli waris dunia, dan itu hanya bisa kita terima karena kebenaran iman, ya kan, yaitu kita dibenarkan bukan karena kelayakan kita, bukan karena jerih payah kita, tapi karena haleluya kita beriman kepada kebenarannya Yesus. Amin, haleluya. Dan itu digaransi, saudara, digaransi pasti jadi. Makanya nggak ada orang yang saya percaya Yesus Kristus, ya mudah-mudahan deh kamu terima aja Yesus, mudah-mudahan kamu diselamatkan. Enggak kan? Kamu percaya betul, ya udah kamu ngakui, kita percaya orang itu diselamatkan, iya kan? Kenapa kita nggak ragu-ragu, ya kan? Karena tapi ini bukan soal untuk orang itu dilahirkan kembali, tapi juga dia mengalami keselamatan, yaitu apa? Dia mengalami manifestasi janji-janjinya. Jadi kita bisa bacakan begini, haleluya, thank you Lord Jesus, haleluya, thank you Lord Jesus. Karena dengan hati saudara percaya kepada anugerah kebenaran, dan dengan mulut saudara mengakui janji-janji Tuhan, dan itu manifestasi dalam hidup saudara. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Jadi perbuatan iman yang nomor 1 adalah kita mengakuin firman-Nya. Kita mengakuin apa yang kita percaya. Karena kebenaran iman berbicara. Dan dari situ kalau kita terus mengakuin, kita percaya lagi kepada anugerah kebenaran kita. Kita teguhkan hati kita lagi dan lagi. Dan kita mengakui janji-janjinya, saudara. Maka akan ada kelakuan dari situ. Sama seperti perempuan yang sakit pendarahan. Kenapa? Dia berani menerobos orang. Karena risikonya besar sekali sampai ketahuan. Kenapa? Karena dia bilang, kalau saja aku jamah jubahnya. Kalau saja aku jamah jubahnya. Dia ngomong terus, saudara. Ingat, mulut kita setir. Iblis gak mau saudara tahu ini. Dia mau bikin saudara rumit. Oh, bukan karena ini. Kamu tuh punya masalah. Karena anakmu begini. Karena suamimu begini. Karena si anu begini. Karena dia mau bikin saudara rumit. Supaya saudara lupa
Saudara tidak fokus akan hukum roh kehidupan bahwa, haleluya, saudara dan saya sebagai orang benar kita hidup oleh iman. Iman kepada anugerah kebenarannya. Iman kepada penebusan Yesus. Jangan mau dibikin rumit. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Dan dengan mulut kita mengakuin lagi, percaya lagi, percaya bersekutu sama dia, menikmati dia, mengakuin lagi. Kita nggak ngakuin supaya dia kasih, kita nggak ngakuin supaya itu jadi, karena itu sudah milik kita. Kita hanya ngakuin karena kita tahu firman-Nya, janjinya adalah benih. Waktu kita lepaskan, haleluya, haleluya, kita ngakuin lagi, berarti kita siramin lagi. Kita dengar pengajaran yang selaras, kita siramin lagi, kita memberikan pujian kepada dia. Itu seperti memberi pupuk, ya kan, seperti menyebabkan itu lebih lagi bertumbuh menjadi lebih besar dalam diri kita. Kita ngakuin lagi, akan ada tindakan, saudara. Haleluya. Jadi kalau ada orang bilang gini, Ibu Monica harusnya bagaimana ya? Saya bisa tahu kamu belum diteguhkan di atas anugerah kebenaran dan janji firman-Nya, belum menguasai jiwa kamu, jiwa orang itu ya. Karena kalau sudah kita percaya kepada anugerah kebenarannya, kita ngakuin lagi, kita nggak usah tanya orang, kita akan tahu loh harus gimana. Kita akan tahu. Karena firman itu kemudian jadi besar dalam diri kita. Dan itu lebih lagi menguasai jiwa kita. Sehingga hal seperti perempuan yang sakit pendarahan itu, dia gak perlu dikasih tahu. Kamu harus gini-gini. Dia tahu bagaimana. Dia menjamah jubah Yesus. Dia akhirnya melakukan apa yang dia katakan terus. Bagaimana supaya saudara berubah? Kalau ada kebiasaan buruk. Ya kan? Hatimu percaya kepada anugerah kebenarannya, diteguhkan lagi dan lagi, ya, nggak mau tahu kelihatannya masih gimana, termasuk penyakit kelihatannya, tenang aja, karena semua itu, ya kan, ya haleluya, firman-Nya ngubah semua itu, amin. Tetap aja, saudara teguhkan lagi dan lagi hatimu, dan saudara terus mengakuin janji firman-Nya sembari menikmati dia, saudara terus menerus, walaupun masih ada gejala, walaupun masih merasa ini gitu, tetap saja. Pada sekali waktu nanti, saudara akan tahu, ya kan, itu akan berbuah, saudara. Waktu itu ada satu orang, ya nanti mungkin waktu perjamuan kali ya, saya akan ungkit lagi ya. Waktu orang itu ada 2 penyakit yang nggak bisa sembuh, kemudian dia harus minum obat seumur hidup ya kan, mungkin saya nggak ingat ya, mungkin 3 atau 5 kali sehari. Itu dia tiap hari harus minum, saudara. Dari waktu itu dia masih muda, dia baru terima Yesus. Saya dengar kesaksian ini, orang Singapura. Terus, sebelum dia minum obat, dia selalu perjamuan dan dia ngakuin lagi, Yesus sudah tebus dia. Dia terus sampai 6 bulan, salah satu penyakitnya yang nggak bisa sembuh-sembuh. Setelah itu apa yang terjadi? Dia terus ngakuin lagi, tetap perjamuan kudus. Saudara bayangkan loh, 1 hari 3 kali sampai 5 kali dia terus ngakuin. Akhirnya apa, saudara? 2 penyakitnya habis, selesai. Bagi Allah gak ada yang mustahil. Waktu saya juga banyak hal ini lagi dan lagi saya praktekkan, dan memang luar biasa, saudara. Hukum roh kehidupan, ya kan, dengan hati sudah percaya kepada apa? Jangan langsung pada janjinya, kepada Yesus yang adalah anugerah kebenaran, ya kan. Haleluya. 1 Korintus 1:30, 2 Korintus 5 ayat 21, ya kan, Roma pasal 3, Roma, sudah ngakuin Yesus sebagai kebenaran saudara. Bukan pakai kata-kata saudara sendiri, ayatnya. Karena iman timbul lagi dari pendengaran firman oleh firman Kristus. Dan waktu saudara sudah teguh, itulah saatnya saudara ngakuin janjinya. Apakah itu penyakit, ataukah saudara perlu kesembuhan, ya kan? Apakah saudara perlu terobosan, ya kan? Punya masalah dalam perkawinan yang bikin saudara frustasi, atau anak saudara saya nggak tahu apa, kebutuhan apapun, apa saudara pengen keberhasilan di dalam bisnismu, ya kan, sesuai dengan apa yang ada di firman-Nya, ya kan, saudara terus ya lepaskan, Roh Kudus pimpin aku, lepaskan, saudara. Haleluya. Dan saudara teguhkan lagi besok, ngakuin lagi, teguhkan lagi, saudara. Haleluya. Saudara pasti akan ada kelakuan yang timbul dari firman itu yang terus menerus saudara lepaskan. Amin, saudara. Itu jadi mateng.
Amin. Sama seperti waktu saya pegang teguh, ya kan, waktu saya hamil anak kedua. Saya dengar banyak cerita yang gak baik ya. Waktu itu di Manado mengenai, wah nanti gini-gini. Jadi saya ngakui, Tuhan, Kau yang keluarkan anakku dari kandunganku. Kau yang keluarkan anakku dari kandungan. Saya terus, ya kan, sebelum waktu masih 8 bulan ya, saya dapat pesan ya, lewat satu malaikat, dia bilang udah selesai. Nah itu sudah selesai. Amin. Kenapa? Ngakuin terus, ngakuin. Ingat, mulut kita adalah setir, saudara. Mulut kita adalah setir. Jadi kalau kita masih tanya-tanya harus ngapain? Teguhkan dirimu dulu. Ya kan, kepada anugerah kebenaran. Dan setelah itu pakai waktu renungkan, bersekutu sama Dia yang adalah sumber iman. Amin, saudara. Haleluya. Ya kan, waktu kita bersekutu sama Yesus secara pribadi, Dia adalah anugerah kebenaran kita. Dia adalah kelayakan kita di hadapan Allah. Ya, haleluya. Itu menolong kita untuk lebih gampang dengar dari Tuhan, untuk dengar dari Dia, tuntunan Dia itu tidak susah. Keluaran 25 ayat 22, di atas tutup pendamaian kita sudah di dalam Kristus. Tuhan bilang, aku ketemu dengan engkau, kita ada kontak, dan Dia bilang, aku kasih kamu instruksi. Roh Kudus ada di dalam kita. Amin. Allah ada di pihak saudara. Dia tidak jauh dari saudara. Haleluya, Dia mengasihi saudara. Biarlah saudara duduk, saudara renungkan ini, dan saudara minta Dia tunjukkan janji-janjinya yang luar biasa. Biarlah tahun ini saudara mengalami manifestasi janjinya. Haleluya. Walaupun kalau kesembuhan juga, kalau saudara belum kelihatan, nggak usah goyah. Haleluya, hatimu terus-menerus teguhkan atas anugerah kebenaran. Dan mulutmu terus-menerus melepaskan firman. Beri Dia kemuliaan. Saudara, akan ada tindakan iman lebih lagi. Haleluya, akan ada manifestasi. Ya, sebelum itu 1 menit, masih ada 1 menit. Ya kan, saya mau ke Roma pasal 4. Ke Roma pasal 4, haleluya. Haleluya, ini yang belakangan sering Tuhan lagi ingatkan saya gitu. Haleluya, thank you Lord Jesus. Ya kan, sebab bukan, saya bacakan ya sebelum selesai 1 menit. Ayat 13, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tapi mewarisi dunia ya sebetulnya ya. Tapi karena kebenaran berdasarkan iman. Amin, saudara. Sebab jika mereka mengharapkan dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka. Tapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Makanya Allah tidak mengingat pelanggaran saudara dan saya. Ingat, karena Yesus sudah mengenapinya buat kita. Sekarang kita hidup beriman kepada Dia, kepada kelakuan Dia yang sempurna. Amin. Nah ini ayat ini. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya mereka yang hidup dari hukum Taurat, tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa iman kita semua. Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan, karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu digaransi, saudara. Janjinya digaransi. Itu pasti jadi kalau saudara dan saya rela terus, haleluya, meneguhkan diri kita lagi dan lagi, meneguhkan diri kita atas kebenaran Dia, dan kita mengaku, dan itu akan manifestasi. Oke saudara, Tuhan memberkatin, haleluya. Saya percaya, saya doakan supaya janjinya dinyatakan tahun ini, janjinya dinyatakan atas hidup saudara bagi kemuliaan Dia dalam nama Yesus. Amin. God bless.